Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hasyiyah Al-Ajurrumiyah, dan sekarang kita membahas babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Bab tentang faktor-faktor yang masuk atas mubtada dan khabar. Ai babu bayanil awamili wa tusamma an-nawasikhu ad-dakhilatu 'ala al-mubtada'i wal khabari li'annaha tuzilu hukma al-mubtada'i wal khabari wa hadhihi al-munasibatu li dzikriha aqibahu. Artinya bab ini menjelaskan tentang faktor-faktor, dan dinamakan faktor ini dengan faktor perusak, faktor penghapus. An-nawasikh jamak dari nasikh. Faktor perusak yang masuk kepada mubtada dan khabar. Karena faktor-faktor ini ya menghapus hukum mubtada dan khabar. Dan ini cocok ya untuk menyebutkannya setelah pembahasan mubtada khabar. Jadi alasan kenapa ada bab ya ini setelah bab mubtada khabar, karena sebelumnya sudah dibahas mubtada khabar, maka setelahnya langsung dibahas faktor apa saja yang bisa merubah hukum mubtada dan khabar ya. Naam. Wa hiya salasatu asya'a kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa dhanantu akhwatuha. Dan faktor perusak ini atau amil nawasikh ini ada 3. Yang pertama kana dan saudaranya, inna dan saudaranya, begitu pula dhanantu dan juga saudaranya. Ay wan nawasikhu salasatu aqsamin kana wa akhwatuha qaddamaha li'annaha af'alun walikhtisasiha bi ahkamin wa sanna bi inna wa akhwatiha li'anna khabaraha baqin 'ala al-asli wa sallasa bi dhanna li nasbiha al-juz'aini jami'a. Artinya amil nawas itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kana dan saudara-saudaranya. Musannif yaitu Ibnu Jurmas al-Hajji rahimahullah ta'ala mendahulukan pembahasan kana, karena kana ini dan saudaranya semuanya adalah fi'il, dan karena khususnya ia dengan hukum. Jadi pokok atau inti ya pembahasan paling mendasar dari amil nawasi adalah kana dan saudara-saudaranya. Kemudian beliau membahas yang kedua yaitu inna, karena khobarnya inna itu tetap dalam keadaan asalnya. Artinya ketika kita membahas mubtada dan khabar, khabar itu marfu. Begitupun ketika kita membahas khabarnya inna juga marfu ya. Wasallasa bi dhanna, dan beliau membahas yang ketiga dhanna, karena dhanna ini menasabkan duanya ya, menasabkan kedua bagiannya, itu menasabkan mubtada dan khabar jami'a seluruhnya. Jadi kalau dhanna itu kan ya dua-duanya dinasabkan. Kalau kana dan inna salah satunya saja yang masuk, salah satunya marfu. Tapi kalau dhanna ya dua-duanya mansub ya. Nah. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Maka ya kana dan saudaranya itu merafakan isim dan menasabkan khabar. Jadi ini hukumnya kana. Merafakan isim, menasabkan khabar. Yang awalnya mubtada berubah namanya jadi istilahnya isim kana, kemudian yang awalnya khobar menjadi khobar kana. Jadi ada 3 unsur, kana, isimnya kana, dan khobarnya kana. Ay tarfa'ul mubtada'a tashbihan lahu bil fa'ili wa yusamma isman laha. Artinya kana ini merafakan mubtada sebagai bentuk penyerupaan dengan fa'il. Kan kana ini fi'il ya. Kalau kita bahas fi'il kan harus ada fa'ilnya. Maka dia dibuat sama dengan fa'il yang harus marfu. Makanya ya isimnya kana itu juga marfu. Wa sama isman laha, dan dinamakan sebagai isimnya kana. Wa tansibul khabara tashbihan lahu bil maf'uli, dan menasabkan khabar sebagai bentuk penyerupaan dengan maf'ul. Ya, jadi karena kana ini fi'il kan ada fa'il dan maf'ul bihnya. Supaya sama isimnya ya disamakan dengan fa'il, khobarnya disamakan dengan maf'ul bih yang mansub.
Wa yusamma khabaran laha tasmiyatan istilahiyatan linnuhati. Dan dinamakan dengan khabarnya kana sebagai penamaan istilah yang menurut para ahli nahwu. Naam. Walam yusammal marfu'u fa'ilan wal mansubu maf'ulan li'anna hadhihi al-awamila hala nuqsaniha tajarradat anil hadath alladhi sya'nuhu an yusdara min al-fa'ili 'ala al-maf'uli. Jadi kenapa pembahasan kana ini ada istilah isim kana dan khabar kana, bukannya fa'ilnya kana dan maf'ulnya kana? Di sini dijelaskan. Dan tidak dinamakan yang marfu itu sebagai fa'il, yang mansub sebagai maf'ul, karena faktor-faktor ini ketika dalam keadaan naqis, kan kana ini dan saudara-saudara ini semuanya adalah fi'il naqis, ya. Semuanya adalah fi'il naqis. Nah, mereka ini kana saudaranya ketika naqis tajarradat anil hadatsil ladzi sya'nuhu an yusdara minal fa'ili 'alal maf'uli. Ya, terbebas dari ya keadaan atau kejadian yang berasal dari fa'il atau maf'ul, ya, di atas maf'ul bih. Maksudnya gini. Yang namanya fi'il naqis, ya, disebut fi'il naqis karena memang tidak butuh kepada maf'ul, ya. Jadi kenapa kana dan saudaranya seperti amsa, asbah, adha, dhalla dan seterusnya dinamakan fi'il naqis? Karena ya kana ini fi'il tapi tidak butuh kepada fa'il dan maf'ul. Tapi dia butuhnya kepada isim dan ya khobarnya. Sehingga tidak bisa dikatakan ya ada istilah kana, fa'il kana dan maf'ul kana, tapi ada istilah kana, isim kana dan khobar kana. Karena asalnya isim dan khobarnya ini sebagai mubtada dan khobar, ya. Nah, wahiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama. Dan kana dan saudaranya itu yang pertama adalah kana dan amsa, ya. Kana artinya telah terjadi, ya. Kemudian amsa memasuki waktu sore, asbaha memasuki waktu subuh, adha memasuki waktu duha atau di waktu duha, dhalla di waktu malam, di waktu siang, bata di waktu malam, soro menjadi, laisa artinya tidak, kemudian mazala, manfakka, mafati'a, mabariha dan madama. Ini semua artinya adalah senantiasa, ya, atau selalu. Aikan wa akhwatuha salasata asyara fi'lan, ya, ala ma dzukira huna wa illa fa ya aksar. Artinya kana dan saudara-saudaranya itu ada 13 fi'il sebagaimana telah disebutkan di sini. Ya, kalaupun tidak seperti itu maka dia lebih banyak. Artinya di luar yang disebutkan oleh musannif ini, yaitu Ibnu Jalal Haji, sebetulnya masih ada lagi beberapa temannya kana, ya. Nah, wa tanqasimu ila qismaini, qismun ya'malu bila syurutin wa hiya samaniyatul awwalu fa kana ya'ni an-naqisata wa qaddamaha li annaha ummul babi nahwu wa kana Allahu ghafurur rahima. Maka kana dan saudaranya ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama beramal dengan tanpa syarat. Beramal tanpa syarat ada 8, yaitu 8 yang pertama, berarti kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, soro, laisa. Jadi dari kana sampai laisa ini beramal tanpa syarat, ya. Maka kana yang dimaksud di sini adalah kana yang naqis, ya. Wa qaddamaha, dan musannif mendahulukan pembahasan kana karena ini adalah inti bab ini, ya. Pondasi bab ini dibangun di atas kana. Makanya yang pertama disebutkan adalah kana. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Wa kana syaikhu syabban, ya. Ya, dan syekh itu, orang tua itu dulunya adalah syaban, ya, pemuda. Di sini kalau kita mau i'rab, kana ya fi'il madhi naqis, Allahu isim kana, ghafuran khabar kana mansub, rahiman pun khabar kana mansub. Begitupun kalimat wa kana syaikhu syaban, ya kana fi'il madhi naqis, asyaikhu isimnya kana marfu, syaban khabar kana mansub. Wala ta'malu tammatan, ya. Dan ia tidak beramal secara sempurna. Nahwu wa in kana dhu usrah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dhu usrah. Dan jika ia memiliki kesulitan. Artinya kana itu ada yang nakis, ada yang tam. Kana ada yang nakis, ada yang tam. Ya, kalau kananya nakis, maka dia butuh kepada isimnya kana dan khobarnya kana. Tapi ada kana yang dia itu seperti fi'il yang lain, namanya fi'il yang sempurna. Kalau fi'il sempurna berarti butuh kepada fa'il. Maka dalam ayat, ya, kana du usratin, kana di sini bukan fi'il madi nakis, tapi fi'il madi biasa, fi'il madi tam. Kemudian du ini sebagai fa'ilnya. Ya, kalau dalam ayat wa in kana dhu usrah, tidak perlu kita cari khabarnya kana, karena kana di sini fi'il biasa, fi'il sempurna. Bukan fi'il yang naqis. Naam. Wa amsa ya wa tusta'malu naqisatan, nahwu amsa Zaidun ghaniyan. Dan amsa ini dipergunakan dalam keadaan naqis. Contohnya amsa Zaidun ghaniyan. Zaid, ya, di waktu sore menjadi kaya. Maka di sini amsa sebagai fi'il naqis, kemudian Zaidun sebagai isimnya amsa, ghani marfu, kemudian ghaniyan khabarnya amsa mansub, ya. Naam. Wa takunu tammatan, dan amsa ini bisa juga menjadi fi'il yang sempurna. Jadi enggak butuh kepada, ya, khobarnya. Contohnya ka amsa Zaidun, ya, Zaid memasuki waktu sore. Ya, kalimat ka amsa, ya, amsa Zaidun, ini amsa di sini bukan fi'il naqis, tapi fi'il sempurna, di mana amsa adalah fi'il madi tam dan Zaidun bukan isimnya tapi adalah fa'ilnya, ya. Naam. Wal farqu baina tammi wan naqisi anna tamma huwa alladhi yaktafi bimarfu'ihi wa la yahtaju ila mansubin, wan naqisu huwa alladhi yahtaju ila mansubin. Dan perbedaan antara fi'il yang tam dengan fi'il yang naqis, fi'il yang sempurna dengan fi'il yang kurang, bahwasanya fi'il yang sempurna itu yang, ya, cukup dengan marfu'nya dan tidak membutuhkan kepada mansubnya. Adapun fi'il naqis, dia butuh kepada mansubnya. Artinya kalau fi'il sempurna, ya, sebagaimana fi'il pada umumnya, fi'il butuh fa'il. Tapi kalau fi'il yang naqis, dia tidak cukup kepada fa'il saja, bahkan dia memerlukan mansubnya. Istilahnya diganti, ya. Kalau dalam fi'il yang naqis, yang marfu'nya disebut sebagai isimnya, mansubnya disebut sebagai khobarnya, ya. Nah, kemudian wa asbaha wa adha. Asbaha di waktu subuh, adha di waktu duha. Nahwu asbahal bardu syadida wa adhal faqihu wara'a. Contohnya asbahal bardu syadida, di waktu pagi sangat dingin. Adhal faqihu wara'a, di waktu duha orang-orang yang faqih itu wara'. Wa yakunani tammani, dan keduanya ini fi'il yang sempurna. Maksudnya terkadang keduanya ini fi'il yang sempurna. Asbahal bardu syadida, asbaha ini fi'il madhi naqis, al bardu isim asbaha, syadida khabar asbaha mansub. Kemudian adhal faqihu wara'a, ya, adha ini fi'il naqis, al faqihu isimnya adha, wara'a khabarnya adha mansub, ya. Wa yakunani tammani, dan terkadang keduanya ini bisa juga dalam format yang sempurna, ya.
Kaqouli ta'ala fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, maka maha suci Allah ketika kalian memasuki waktu sore dan ketika kalian memasuki waktu subuh. Artinya bertasbihlah kepada Allah ketika kalian memasuki waktu sore dan ketika kalian memasuki waktu subuh. Dalam ayat ini tumsun ini fi'il biasa, di mana fa'ilnya adalah waw. Begitupun tusbihun fi'il biasa. Wa kaqaulika adha zaidun ay dakhala fid duha. Dan juga seperti perkataanmu adha zaidun, artinya dakhala fid duha, Zaid memasuki waktu duha. Dicontoh adha zaidun, adha fi'il tam, zaidun fa'ilnya. Jadi dikatakan zaidun sebagai isimnya, tapi fa'ilnya karena fi'ilnya fi'il tam. Nah, wa dhalla wa bata wa sara wa laisa, ya. Dhalla bidha'il mashalati nahu dhalla syaikhu jalisan wa bata zaidun sajidan wa sara al-ilmu azizan, ya. Wa sara al-ilmu azizan. Nah, dhalla dengan dha yang masyalah ini terangkat. Dha ini dinamakan masyalah karena ya untuk membedakan dengan dha. Kalau dha itu kan gak ada alifnya. Alif yang ada pada dha ini disebut dengan masyalah, terangkat dia. Nah, contohnya dhalla syaikhu jalisan. Di waktu siang, syekh orang tua itu duduk. Wa bata zaidun sajidan. Di waktu malam Zaid itu sujud. Wa sara ilmu azizan. Ya, ilmu menjadi aziz, ya, luar biasa atau mulia. Di sini semuanya dhalla syaikhu jalisan, asyaikhu isimnya dhalla marfu, jalisan khabarnya dhalla mansub. Bata zaidun sajidan, bata fi'il madhi naqis, zaidun isim bata marfu, sajidan khobar bata mansub. Begitupun sara ilmu azizan sama, ya. Nah, wa takunu salasu tamatan. Dan ketiganya ini sempurna. Artinya dhalla, bata dan sara juga bisa menjadi fi'il yang sempurna, ya. Nahu dhalla zaidun wa bata amrun wa sara al-mataru. Ya, jadi kalimat dhalla zaidun fi'il fa'il, begitupun bata amrun dan juga sara al-mataru, ini semuanya fi'il dan fa'il, fi'il yang tam. Kemudian walaysa zaidun qa'iman, dan Zaid tidak berdiri. Walaysa li nafil hali 'inda al-itlaqi wala tusta'malu tammatan. Dan laisa ini untuk menafikan keadaan, ya, indal itlaqi secara mutlak, dan tidak dipergunakan di dalam keadaan sempurna. Jadi nggak mungkin kita menggunakan laisa secara sempurna. Laisa ini fi'ilnya pasti fi'il yang naqis, ya. Nah, jadi ini kedelapan, ya, amil yang menyebabkan mubtada marfu dan khobar mansub. Mubtada disebut sebagai isimnya, khobarnya disebut dengan khobarnya, yaitu kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara dan laisa. Ini kedelapan amil yang, ya, beramal tanpa syarat. Naam. Kemudian wa mazala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama. Hadal qismu tsani wa huwa ma la budda lahu min syartin wa yanqasimu ila qismaini. Qismun la budda an yataqaddamahu an-nafyu aw shibhuhu wa huwa ad-du'a'u wa huwa hadhihi al-arba'atu al-maqrunatu bima an-nafiyati lafdhan nahu ma zala zaidun aliman wa man fakka amrun jalisan wa ma fati'a bakrun muhsinan wa ma bariha muhammadun kariman. Nah, mazala, man fakka, ma fati'a, ma bariha, madama, ini merupakan kelompok yang kedua, yaitu yang, ya, harus, ya, dengan syarat. Jadi kalau kana sampai laisa bisa dipergunakan tanpa syarat.
Tapi kalau mazala sampai madama semuanya harus dengan syarat. Dan ya kelompok yang kedua ini terbagi menjadi dua lagi. Kelompok yang pertama, la budda an yataqaddamun nafi aw shibuhu. Harus didahului oleh nafi atau yang menyerupai nafi. Yang menyerupai nafi contohnya seperti doa, ya. Dan dialah ini adalah empat amil yang dikaitkan dengan manafiyah secara lafaz. Contohnya mazala zaidun aliman. Jadi mazala, manfakka, mafatiyah, dan mabariha. Ini ada 4 yang senantiasa dikaitkan. Jadi depannya selalu ada nafi. Contohnya mazala zaidun aliman. Zaid senantiasa berilmu. Di sini mazala, ya, yang mana nafi, zala yang fil madi naqis. Zaidun isimnya mazala marfu, aliman ya khobarnya mazala mansub. Man fakka amrun jalisan, ya, Amr senantiasa duduk. Wa ma fatiya bakrun muhsinan, Bakar senantiasa ia berbuat ihsan. Wa ma bariha Muhammadun kariman, dan Muhammad senantiasa mulia. Nah, ini yang nafinya kelihatan jelas, ya. Makanya dikatakan bima an-nafiyati lafdon, dengan manafiyah yang nampak manafiyahnya. Mazala, manfakka, mafati'a. Au takdiran, atau ada juga yang maknya itu takdir, dihapus. Contohnya dalam ayat tallahi tafta'u, ya. Demi Allah tafta'u, kamu senantiasa. Ya. Sini kita lihat cara artinya. Fatau harfu qasamin wa jarrin wal ismu syarifu muqsamun bihi majrurun muqassamun bihi muqsamun bihi majrurun wa alamatu jarhi kasrul ha'i ta'adduba wa taftau filun mudhari'un marfu'un bi dhammatin dhahiratin. Jadi asalnya ay la taftau. Jadi di dalam ayat tallahi taftau, ya, ada nafi yang ditakdirkan, asalnya tallahi la taftau, ya. Intinya mazala, manfakka, mafatiya, mabariha tidak bisa kalau maknya dibuang. Misalnya menjadi zala, menjadi infakka, menjadi fatiha, menjadi bariha saja, tidak boleh dipakai, ya. Zala, infakka, fatiha, dan bariha hanya boleh dipakai ketika ada nafi atau syibhu nafi di depannya, ya. Nah, wa hadhil arba'atu mulazimatun lin-naqsi fala tustamalu tammatan. Maka keempat amil ini, yaitu mazala, manfakka, mafati, dan mabariha, senantiasa dalam keadaan naqis, maka tidak mungkin dipergunakan dalam keadaan sempurna, ya. Wala yuqasu hasfu nafyin illa bisalasati syurutin, dan tidak dikiaskan untuk membuang nafi kecuali dengan 3 syarat. Kaunul fi'li mudhari'an, wa kaunuhu jawaba qasamin, wa kaunun nafila, ya. Syarat yang pertama, keadaan fi'ilnya itu adalah fi'il yang mudhari. Kemudian keadaannya itu sebagai jawaban dari sumpah. Kemudian keadaannya nafinya dengan la. Wa qad jama'aha ba'duhum fi baitin, dan sungguh sebagian ulama nahwu telah menghimpunnya di dalam sebuah bait syair. Faqala wa yuhdhafu nafin ma'a syuruti salasatin idza kana la qabla mudhari'in fi qasamin. Dan nafi dibuang bersama 3 syarat, ya. Apabila, ya, la sebelum, yang pertama apabila dengan nafinya dengan la, kemudian yang kedua sebelum fi'il mudhari, dan yang ketiga pada kalimat qasam. Artinya keadaan yang membolehkan kita membuang nafi itu ada 3. Yang pertama, dia harus nafinya dalam bentuk la. Yang kedua, dia bentuknya harus fi'il mudhari. Jadi kalau fi'il madhi nggak bisa dibuang. Kemudian yang ketiga, dia harus dalam bentuk qasam. Nah, ini kan di ayat
tallahi tafta'u di sini memenuhi dua syarat. Pertama dia setelah qasam, yang kedua dia fi'il mudhari. Bahkan 3 syarat ya. Dia setelah qasam, kemudian dia fi'il mudhari, dan dia asalnya adalah la. Ya, nah. Aw shibhu man nafiyati, atau menyerupai ma nafiyah, kan nahi wa du'ai, seperti larangan dan doa. Nahu la tazalu daiman, la yazalullahu muhsinan, ya. Contohnya ya, Allah senantiasa muhsinan, ya, Allah senantiasa berbuat baik kepada hambanya, ya. Nah, fala nafiyatun wa tazalu fil mudhari marfu'un wa daiman khabaruha mansubun, wala nafiyatun wa yazalu fil mudhari marfu'un wal ismu syarifu ismuha marfu'un wa muhsinan khabaruha mansubun, ya. Nah, wal qismu tsani madama, ya. Jadi kan tadi kita membahas bahwasanya dari ke-13 ya, 13 Kana dan saudara-saudaranya, 8 beramal tanpa syarat. Kemudian 5 beramal dengan syarat. Dari 5 yang beramal dengan syarat ini dibagi menjadi 2. Kelompok pertama ada 4, mazala man fakka ma fatima bariha, ya, di mana mazala man fakka ma fatima bariha syaratnya adalah didahului oleh nafi atau syibun nafi. Adapun yang kedua yaitu madama, dia bukan didahului oleh nafi, ya, tapi didahului oleh namanya ma masdariyah. Di sini dikatakan wal qismu tsani madama la budda an yataqaddamahu ma al masdariyatu adh-dharfiyatu. Nahwu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ya, jadi madama tidak boleh tidak atau harus didahului oleh ma masdariyah. Ma masdariyah zarfiyah. Contohnya wa awsani, dan ia mewasiatkan kepadaku untuk salat dan mengerjakan zakat, ma dumtu hayya, selama aku hidup, ya. Ini i'rabnya awsa fil madi. Kemudian nunnya wiqayah, yaknya dhamir nunil sukun, ya. Apa namanya? Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Bis salati jar majrur wa zakati ini ma'tuf ke as-salati. Kemudian madumtu, ma-nya disebut ma masdariyah. Jadi ma-nya bukan ma nafiyah tapi ma masdariyah. Dumtu ini adalah fi'il naqis beserta isimnya. Hayya ini khobar madumtu mansub, ya. Naam. Wa idza lam tataqaddamaha mal masdariyatu dzarfiyatu takunu tamatan. Dan apabila tidak didahului oleh ma masdariyah maka dia ya tammah, ya, bukan fi'il naqis lagi tapi fi'il yang tam, fi'il yang sempurna. Wal mansubu ba'daha, yang sini dicatat kakinya, wal mansubu ba'daha yakunu halalan ka qaulika dumtu ghaniyan aw taqaddamatha mal masdariyatu ghairu dzarfiyatin nahu la ashabuka ma dumtu qaiman, ya. Jadi madama ini syarat dia beramal seperti saudaranya Kana kalau dia didahului oleh ma masdariyah. Kalau tidak didahului oleh ma masdariyah maka dia ya bukan fi'il naqis lagi tapi fi'il yang sempurna. Contohnya ya dumtu ghaniyan, ya, saya selalu kaya. Atau didahului oleh ma masdariyah tapi maknanya bukan zorof, maknanya bukan zorof, bukan keterangan waktu, ya. Contohnya aku tidak menemanimu ya selama kamu berdiri, ya, seperti itu. Nah, baik, barangkali cukup sampai sini dulu karena sudah terlalu panjang pembahasannya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada audio selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.